Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Kita mendalami firman Tuhan tentang Allah yang dahsyat. Saya membacakan Mazmur 47 ayat 3-4. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah yang dahsyat berarti Allah yang hebat, amat besar, mengagumkan hati. Pekerjaan Allah yang dahsyat membuat banyak orang memuji, mengagumi Allah. Allah sangat dahsyat berarti semua orang di muka bumi ini memuji, mengagumi Allah. Memuji Allah bersama-sama, tidak sendirian. Orang memuji Allah, Allah yang dahsyat, dengan hati penuh sukacita. Seperti dinyatakan dalam sebuah lagu, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kalau dalam Kidung Jemaat 226 juga ada memuji atau meninggikan Tuhan yang dahsyat. Dia nobatkan. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji juru selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Memuji Tuhan berarti mau meninggikan perbuatan Allah yang dahsyat dan menyaksikannya. Ketika kita ceritakan perbuatan Allah yang dahsyat, maka semua orang akan menyembah dan meninggikan Allah. Dan orang beriman merendahkan hatinya di hadapan Allah. Kita bersaksi tentang kuasa Allah. Kuasa Yesus yang dinobatkan menjadi Raja setelah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memuji Tuhan bukan hanya semua orang di dunia. Juga penghuni surga memuji Allah. Memuji Yesus Raja. Orang yang memuji, hati jiwanya terbangun, tidak tertidur, tidak tertutup hati dan pikirannya. Orang yang memuji Allah yang dahsyat berarti mengakui Allah itu dahsyat dalam hidup sehari-harinya. Orang ini selalu mengeluh-elukan Tuhan setiap waktu. Selalu bersukacita karena melihat pekerjaan Allah. Ia tidak gentar, tidak takut menghadapi musuh, menghadapi tantangan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah ekonomi, dan lain-lain. Seperti dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Allah selalu hadir di
di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan mampu menaklukkan semua musuh yang menghambat kita untuk percaya Allah. Dan Allah memberi kemenangan, memberi keberhasilan, seperti Yesus menang atas dosa, berhasil menyelamatkan manusia dari dosa. Perbuatan Allah yang paling dahsyat adalah menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Sama seperti keselamatan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah itu dahsyat. Maka keinginan Allah itu yang kita penuhi, bukan keinginan pribadi kita. Kalau Allah yang dahsyat hanya diperintah, diperalat oleh kita, maka kita sebenarnya tidak mengakui Allah dahsyat. Kita merendahkan Allah. Kita mengikuti kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Kehendak Allah adalah agar semua orang mau diperintah Yesus, mau menerima Yesus sebagai Raja dalam kehidupannya. Apakah benar ada sukacita dan kepuasan hati? Kita bertepuk tangan kagum melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Setiap kejadian dalam diri sendiri, dalam keluarga, kita melihat perbuatan Allah yang dahsyat, kemudian bersyukur. Kita benar-benar menghayati perbuatan Allah yang dahsyat. Ketika kita makan, apakah kita melihat perbuatan Allah yang dahsyat? Mulai dari memberikan sinar matahari, agar petani bisa menanam dan panen sayuran, buah-buahan, padi, serta menghidupkan binatang untuk dimakan. Memberikan daya tahan tubuh melalui makan yang sehat dan teratur, melalui sinar matahari, sehingga COVID-19 tidak bisa melawan, dan tubuh kita bisa melawan COVID-19. Allah memberikan tanaman, mineral, zat-zat ciptaan Allah untuk menjadi obat-obatan dan alat-alat yang dipakai untuk banyak merawat orang yang sakit dan orang yang positif COVID-19. Kalau benar ada sukacita karena mengakui Allah itu dahsyat, maka kita menceritakan kepada sebanyak mungkin orang tentang kehebatan, kedahsyatan Allah, sehingga makin banyak orang memuji Allah yang dahsyat. Semakin banyak orang menyembah Allah yang dahsyat. Apakah hati kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang mengagungkan Allah setiap saat? Atau kita meragukan Allah? Kalau meragukan Allah yang dahsyat, kita tidak bersukacita dan selalu gentar dalam hidup. Kita tidak akan mengajak orang menyembah Allah dan mengeluh-elukan Allah yang dahsyat. Orang yang senang mencari pujian untuk dirinya sendiri, sulit untuk memuji Allah yang dahsyat. Orang sering memuji harta kekayaan, sulit memuji Allah dan menceritakan perbuatan Allah. Orang seperti ini tidak bisa dari dalam hatinya mengatakan Allah itu dahsyat, tapi dirinya yang dahsyat. Kalau tidak mengakui Allah yang dahsyat, kalau kita mengakui Allah yang dahsyat, maka seluruh pekerjaan dan pelayanan kita lakukan untuk memuji Allah yang dahsyat. Apakah mudah mengatakan Allah itu dahsyat? Pasti mudah. Tapi apa resiko dari pengakuan kita bahwa Allah itu dahsyat? Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, sakit, penyakit, kerugian, kehilangan, aniaya, kedukaan, apakah kita tetap mengimani Allah itu dahsyat? Ketika orang sudah melakukan yang baik dan benar, tapi disingkirkan, dianggap tidak penting, dicemooh, seperti seorang perawat atau dokter yang sudah melayani dengan keras, kemudian dihina, disingkirkan, direndahkan. Apakah masih yakin Allah itu dahsyat? Di beberapa tempat, orang Kristen disingkirkan, diabaikan, ditekan, akhirnya meninggalkan iman kepada Yesus. Mereka tidak bisa mengakui Allah itu dahsyat ketika menghadapi tantangan berat. Kita mengakui Allah yang dahsyat, yang memberi kemenangan, kelepasan, keberhasilan, kebaikan. Karena itulah kita memuji, mengeluh-elukan dengan sorak-sorai
pada Allah. Terus-menerus apapun persoalan, tantangan, beban hidup yang kita alami, kita terus melihat perbuatan Allah yang dahsyat dan menceritakan pada anggota keluarga sehingga mereka ikut memuji Allah yang dahsyat. Allah yang kuat dan dahsyat tidak akan memandang remeh segala kesusahan kita yang kita alami sampai hari ini. Seperti yang dinyatakan dalam Nehemia 9 ayat 32. Kita mengimani bahwa Allah yang dahsyat berperang untuk kita dan orang lain dalam menghadapi musuh atau tantangan dalam hidup. Allah yang dahsyat adalah Allah yang hadir dalam pergumulan kita. Apa yang dikerjakan Allah menjadi pokok sukacita bagi kita. Allah yang dahsyat tentu mampu menolong kita dalam kesulitan pribadi kita. Orang yang percaya dan mengakui Allah yang dahsyat, hidupnya penuh ucapan syukur. Ia makin dekat dengan Allah, makin bersekutu dengan orang-orang yang percaya pada Allah yang dahsyat. Marilah dengan sungguh-sungguh kita mendalami, menghayati pekerjaan Allah yang dahsyat, agar kita tidak gentar dan selalu bersyukur, memuji Tuhan dan bersukacita serta menceritakannya. Amin.